Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo yang saya hormati, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250189. Pada hari ini, pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kompetensi dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada submateri peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bahagianya, semangat sekali ya hari ini. Terima kasih. Oke, untuk mengawalinya kita diawali dengan berdoa. Silakan dipimpin dulu. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Baca doa mulai. Wa yassirli Terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, Bapak periksa kesiapan dulu. Kayaknya ada yang belum rapih nih bajunya. Silakan rapikan dulu. Yang laki-laki ya. Oke, sudah. Terima kasih. Oh ya, Bapak lihat nih kayaknya ada yang nggak hadir hari ini ya. Siapa? Kenapa Ros tuh nggak hadir? Izin kenapa? Oke, mudah-mudahan lancar saja ya. Oke, untuk mengawalinya, untuk membuka pelajaran hari ini kita sama-sama membaca surat pendek dulu di Al-Quran Juz Amma, itu Juz ke-30, surat Al-Lahab. Al-Lahab itu bunyi ayat pertamanya, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hafal nggak? Hafal. Hitungan ketiga kita mulai bareng. Dimulai dari Bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oke, baik. Surat Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat. Ada cerita pendeknya. Itu dulu ada seorang wanita yang suka membawa kabar berita yang bohong. Di masyarakat Madinah dulu awal-awal Nabi memberikan berdakwah di kota Mekah.
wa imra'atuhu hammalatal hatab, dia membawa kabar berita, ngompor-ngomporin orang gitu ya, supaya benci sama Nabi. Itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Ini relevan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana peran iman kepada Nabi dan Rasul untuk bagi kita yang berada di generasi digital. Generasi digital itu generasi yang hidup di mana kita banyak komputerisasi. Ada internet, ada HP, ada laptop gitu ya, itu digitalisasi. Nah itu Nabi zaman dulu, zaman sekarang ada hoak, ada kabar berita-berita yang tidak baik, zaman dulu juga sudah ada fitnah, ada seperti itu. Ya, Nabi itu mampu mengelola fitnah, ancaman hoak, berita yang bohong-bohong itu dengan sifat-sifatnya yang baik. Nah hari ini tentu akan sama-sama kita belajari bagaimana pentingnya kita menjaga keimanan kita di era digital. Ini HP, misalkan HP ini semuanya baru, baterainya ada, segalanya ada. Tapi ini menurut kalian tidak akan berfungsi bahwa HP ini ketika tidak bisa mengakses apa-apa. Ya. Kalau wifi-nya gangguan, wifi-nya terkendala, kemudian kalian tidak punya akses voucher misalkan, itu kan HP ini tidak ada harganya. Betul tidak? Betul ya. Jadi walaupun HP-nya bagus misalkan, mahal sekali, tapi ketika diakses ke hal-hal yang kita butuhkan itu tidak bisa karena tidak ada akses wifi-nya, maka HP ini dianggap HP yang mati, tidak ada gunanya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau manusia itu sinyalnya itu iman. Sinyalnya itu iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Ya, itu sinyalnya. Ketika sinyal imannya tidak ada atau lemah, maka akses untuk mendapatkan hal-hal baiknya justru akan berkurang atau bahkan tertutup, tidak dapat akses apa-apa. Gitu ya. Jadi penting sekali iman kepada Nabi dan Rasul dengan meneladani sifat-sifatnya. Pertama, sidik, amanah, tabligh, terus fatona. Bisa diulangi? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, keempat sifat inilah yang perlu diteladani. Empat sifat Rasul wajib inilah yang perlu diteladani oleh kita supaya generasi digital itu mampu menghadapi tantangan-tantangannya. Paham sampai sini bagaimana pentingnya materi hari ini, yaitu peran iman kepada Nabi dan Rasul untuk kita sebagai yang hidup di generasi digital. Karena banyak tantangan, banyak hal-hal negatif yang datang masuk kepada kita. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini materi kita hari ini adalah peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Kemudian apa itu generasi digital? Nah, generasi digital itu siapa? Jadi kalian inilah yang hidup di era digital itu sebagai generasi digital. Bahkan kalian ini juga disebut sebagai natif atau penduduk digital asli. Apa sih natif itu? Maksudnya asli. Dia tidak lahir sebelum adanya kemajuan teknologi. Jadi kamu tuh hidup sudah berada di kemajuan teknologi. Kalau Bapak ini orang zaman dulu, purba sebelum adanya teknologi sudah hadir. Jadi mengalami dua alam, alam gaib dengan alam alam nyata. Jadi alam nyata dan alam gaib. Nah, kamu tuh hidup di alam gaib, alam maya, dunia maya. Disebutnya penduduk asli, penduduk digital asli, karena semenjak usia dini kalian sudah akrab dengan dunia digital. Sudah pertama kali lahir ya, sudah pegang HP, sudah diposting sama ibu kalian, nih anak saya dengan senangnya menunjukkan ke media sosial gitu ya. Ini yang disebut kamu itu sebagai generasi digital.
penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet ya. Nah, jadi yang namanya era digital itu masuk yang namanya informasi melalui internet. Ketika melalui internet maka akses yang didapat kebaikan maupun keburukan itu sangat mudah. Ya enggak? Dulu kamu belanja sebelum ada internet ke mana? Harus ke pasar, ke warung. Sekarang setelah ada internet belanjanya lewat online HP. Contohnya yang pasar online apa? Tokopedia, apalagi? Lazada, apalagi? Shopee gitu ya. Selain untuk belanja, internet itu juga digunakan untuk dalam dunia pendidikan. Tuh ya, pendidikan. Kalau dulu pendidikan itu hanya berbasis pada buku pelajaran, buku paket. Harus datang ke sekolah, harus nyatet, harus bertemu dengan guru. Dulu di tahun 2020 itu ada yang namanya pandemi COVID-19. Itu pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, tapi melalui daring. Ya, pada saat itulah kebutuhan internet sangat banyak dan dimanfaatkan di dunia pendidikan. Jadi pelajaran itu disampaikan melalui daring atau online. Bisa melalui belajarnya bisa melalui grup apa? WhatsApp bisa, pakai Zoom meeting bisa, Google Zoom bisa, itu dilakukan pemanfaatan dunia digital di bidang pendidikan. Ini adalah infografis cara aman berinternet. Cara aman berinternet ini sumbernya dari UNICEF. UNICEF itu adalah, nah ini kalau ada yang belum tahu apa itu UNICEF, itu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya. Apa yang dilakukan supaya aman dalam berinternet? Yang pertama, dukungan bagi temanmu dengan memberikan senyum atau like serta memberikan pesan positif. Jadi komen, terus pakai emot ya, pakai emot yang senyum, kemudian juga berikan respon positif dengan memberikan komen. Istilahnya kan like, share, comment, and subscribe kali gitu ya. Ada yang bilang lagi subscribe itu gratis, gitu ya. Subscribe itu tidak bayar, gratis. Yang kedua, untuk bagaimana berinternet aman adalah yang kedua, periksa pengaturan akun dan kata sandi. Kenapa akun itu harus diperiksa? Kenapa harus kata sandimu itu harus juga dijaga? Jadi untuk mengontrolnya itu siapa yang dapat melihat informasimu, maka kata sandi itu tidak boleh dibagikan kepada siapapun karena itu sifatnya privacy atau rahasia harus dikontrol, harus dijaga. Kemudian yang ketiga, cara aman berinternet adalah jangan menyebarkan rumor atau membagikan cerita atau foto menyakitkan atau membuat malu seseorang. Hal yang dianggap sebagai lelucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Jadi rumor itu adalah kalau istilah lainnya hoax. Nah, ini dari infografis ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham nanti Bapak akan kita sama-sama melihat tayangan dari sumber lain, itu dari medsos YouTube ya. Ya, siap untuk menonton? Ya. Terima kasih.
Baik. Selain YouTube, oke kita akan juga dari artikel, coba dibuka artikel ya. Nah, ini judulnya, Era Digital, Tantangan Pertahankan Iman di Tengah Gempuran Teknologi. Nanti dibaca, dipelajari ini artikelnya sangat baik sekali. Nanti setelah mempelajari YouTube tadi, melihat YouTube, kemudian menonton YouTube ya, kemudian membaca artikel ini, kita akan mendiskusikannya di dalam 2 kelompok. Jadi nanti dibuat 2 kelompok. Kalian akan diberikan, masing-masing kelompok akan diberikan tugas, tolong kerjakan bersama kelompok, nanti dipresentasikan. Oke, siap ya? Oke, baik. Sekarang silakan disiapkan, dikondisikan mejanya supaya menjadi 2 kelompok. Silakan. Oke, baik. Untuk sekarang kita akan mendiskusikan memecahkan dua masalah. Satu kelompok nanti memberikan memecahkan satu masalah, ini juga memecahkan masalah. Untuk kelompok 1 ini tugasnya adalah tantangan iman di era digital itu apa saja ya. Nanti dicatat dan didiskusikan dengan teman-temannya apa saja tantangan iman kepada Nabi dan Rasul itu di era digital. Ya, silakan. Untuk kelompok 2 ini yang didiskusikannya adalah bagaimana iman kepada Nabi dan Rasul itu menjadi solusi di era digital. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Tantangan iman di era digital. Sudah. Oke, kelompok ini tadi apa? Bagaimana iman kepada Nabi dan Rasul dapat menjadi solusi. Oh ya, bagaimana iman kepada Nabi dan Rasul dapat memberikan solusi di era digital ini ya. Oke. Tantangannya nanti solusinya. Oke, ya saya Bapak-bapak kira cukup ya untuk waktu diskusinya. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan, berdua atau sendirian tidak apa-apa. Silakan. Sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyebutkan apa saja tentang Tantangan iman yang ditemukan di era digital. ya. Tantangan iman di era digital sangat beragam dan kompleks. Berikut beberapa poin yang sering menjadi perhatian. 1. Kemudahan akses konten negatif. 2. Krisis identitas dan spiritualitas. 3. Penggunaan waktu yang tidak produktif. 4. Misinformasi dan penyesatan agama. 5. Keterasingan dari komunitas keagamaan. 6. Kecanduan teknologi dan kehilangan fokus spiritual. 7. Perdebatan dan polarisasi. Banyak waktu terbuang untuk scroll media sosial, bermain game, atau menonton video, sehingga ibadah sering terabaikan. Pola hidup yang bergantung pada teknologi kadang membuat seseorang lupa introspeksi atau merenungkan kehidupan spiritualnya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Dari kelompok 1 tadi adalah
ada tantangan-tantangan ya. Tantangan yang pertama, kemudahan akses konten negatif. Konten negatif itu banyak. Ada ujaran kebencian, ada hoax, ada fitnah, penyebaran isu-isu yang tidak baik. Termasuk mungkin ada konten perkelahian, konten pencurian, konten-konten yang tidak baik. Itu yang negatif. Termasuk bullying, itu konten negatif ya, ujaran kebencian. Kemudian krisis identitas dan spiritual. Jadi pengaruh budaya luar seringkali membuat generasi muda menjauh dari nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga ada lagi penggunaan waktu yang tidak produktif, tidak seimbang. Lebih banyak scroll HP, lebih banyak berada di depan kamera HP daripada layar HP gitu, daripada di depan buku bacaan ya. Itu juga termasuk pengaruh negatif atau tantangan-tantangan di dunia digital. Informasi dan penyesatan agama. Ini hati-hati nih, kadang backgroundnya, kadang gambarnya, kadang apa yang disampaikannya itu kayak ustadz, kayak kiai, kayak ulama, kayak pokoknya ulama besar lah ya. Tapi kadang kontennya justru konten-konten yang agama yang tidak baik, yang radikal, yang keras. Itu juga harus berhati-hati. Kadang ada penyesatan, misinformasi dan penyesatan agama. Kadang bukan ustadz, bukan apa, tapi dia menyampaikan materi agama. Itu tidak baik. Kayak orang misalkan ahlinya memang nambal ban, tapi dia jualan serabi, kan nggak nyambung. Atau nanti tukang serabi nanti nambal ban, kan kebalik-balik, itu nanti salah. Itu juga harus berhati-hati, ada misinformasi dan yang namanya penyesatan agama. Yang kelima, ada keterasingan dari komunitas keagamaan. Jadi kadang jauh dari komunitas agama karena kita selalu mengakses media sosial berlebihan. Kecanduan teknologi dan kehilangan fokus. Kecanduan teknologi akhirnya tidak fokus belajar, main game, itu kan contoh-contohnya, betul tidak? Baik, itu saja dari Bapak penjelasannya untuk menambah penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, hasilnya kita tepuk tangan dulu. Oke, Bapak rasa untuk materi hari ini dianggap cukup. Apa masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini. Untuk judul besarnya tadi apa? Peran dan Rasul. Iya, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Nah, yang perlu kita benar-benar terapkan, kita ingat adalah apa sih atau bagaimana kita di era digital ini untuk menjaga keimanan kita supaya tidak luntur. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita? Ada yang mau berpendapat? Silakan, Fitri. Oke, melalui kita mempelajari kisah dan ajaran Rasul, itu juga bisa menjaga keimanan kita di era digital. Dari sebelah sini ada? Silakan. Berinteraksi dengan komunitas Islam online. Oke, ada cara lain selain tadi mengakses sejarah, mempelajari sejarah Nabi dan Rasul, juga berinteraksi dengan komunitas Islam secara online. Baik, terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Oke, alhamdulillah. Insya Allah manfaat ya. Oke, untuk kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas hal-hal yang lain. Mudah-mudahan kalian senang untuk belajar bersama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Nanti silakan dipelajari lagi di LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.